Podcast Kuya Kuya, bikin heboh lagi. Podcast Kuya Kuya, bikin heboh lagi. Ini adalah istri saya yang lagi haid, bleeding. Oke, setiap bulan ada kan? Menstruasi. So kalau dia ada menstruasi, pampernya bocor itu, Bukan pampers, soptiknya pembalut, bocor, pembalut. Pembalut ya. kena ke kasur, Iya. kasurnya berdarah semua. Oke. 1 bulan tidak pernah ganti spray. So setiap hari tidur di spray itu. Segitu kotornya, dia segitu malas tidak mau ganti spray aja. Dan ini aku menunjukkan. Ini lihat kak. Ini aku belum pernah tunjukin. Ini spray berdarah. Dan setiap hari, ini aku ambil foto setiap hari dengan... Mungkin Pak Uya mau lihat. Ya. Mau lihat, bener. Kepo. So, begini jaga kebersihan dia. Ini setiap hari saya ambil satu-satu foto untuk lihat etiket baik dia untuk jaga kebersihan dalam. Karena dia selalu keputihan nudonya ke saya. Dan saya suruh dia jaga kebersihan. Celana dalam aja minimal kita dalam sehari sekali ganti kan. Gak sampai 2-3 hari satu celana dalam. Kalau kita ada darahnya kena ke kasur, minimal ganti itu spraynya. Apa itu susah? Apa itu pun salah suami? Apa itu pun salah karena suami selingkuh, aku gak mau ganti spraynya. So, dia itu tidak pernah menjaga kebersihan sendiri. Sampai dia setiap bulan adalah keputihan. Kita pergi ke dokter. Setelah kita nikah, emang dia sering ada keputihan dari makanan. Tapi kedua, dari kurang jaga kebersihan. So, saya tidak tahu pertama-tama, tapi setelah kita review produk di social media, kita tahu semua cewek pakai produk feminin untuk menjaga kesehatan dalam tubuh. Saya tidak pernah lihat dia pakai satu produk feminin pun untuk jaga kebersihan. Produk feminin apa sih? Produk kebersihan perempuan. Oke. Sabun pembersih Oke, untuk oke. Sering kali saya bawa dia wanita. ke dokter. Dan aku ada video itu yang dokter pun jelaskan dia. Bu, jangan sembarangan duduk di toilet. Bu, menjaga kebersihan. Kalau udah pipis lah pakai tisu. Kalau begini, Bu tidak ada terus-terusnya. Dan sekarang aku menunjukkan bukti bukan ke abang, ke pengacara saya, karena mereka juga aku belum pernah menunjukkan bukti ini. Tapi mereka bisa jelaskan dengan kata. Sama si Iya banyak dia ke podcast banyak. Terus? bisa kenal loh pakai kasus ikan asin. Laporin ke polisi aja. ya laporin aja. Itu pencemaran nama baik. Iya, waktu kasus ikan asin tahu nggak yang ikan asin? Yang Ganjar itu. Laporin aja. Kena dong. Udah nanti Dokter Vini sama Ida kita urusin aja teman-teman ya. Udah. Laporin aja. Laporin Bisa kenal. kita udah. Nggak down nggak waktu itu? Cuma kalau di medsos begitu termasuk yang punya akun juga kena. Malah dia paling berat karena yang menyebarkan dia. Ayo. Nothing to go back to Pakistan. I have kids here. Aku harus lari dari karena aku diserang, dia membenci sama aku tinggalkan anak-anak, aku kabur. Aku kalau mau kabur bisa kabur saat dia hamil. Kenapa aku harus tanggung jawab? Stres. Saat dia hamil, dia minta nikah, aku bisa kabur. Tapi aku di sini berdiri untuk tanggung jawab. Sekarang saya di sini itu untuk cuma kenapa saya harus kabur? Salah saya apa? Kan kalau saya salah saya kabur aja. Gampang sekali juga. Dia gak ada bukti. Tapi saya berdiri di sini kalau saya benar, I don't know what people talk about me, tapi di sisi saya benar. So saya berdiri di sini. Kalau saya salah di mata hukum, ayo kita buktikan saja. Apa tuduhan yang dia sampaikan yang kamu akuin benar? Pertama selingkuh ya. That's it. That's all my mistake. And then you pernah pukul lah. Tapi bukan suatu kebiasaan memukul, tapi karena ada satu kondisi yang tadi kamu cerita gitu ya. Di bagian sini, belakang ya, gitu. Atau pernah lagi yang lain? Tidak, itu pun setelah itu saya pisah langsung. Saya bilang nggak mau ya, karena saya berasa kok saya berani walaupun tidak sadar berani mukul seorang perempuan. Oh, berarti satu kali itu saja. Iya, dan setelah itu pisah. Tapi karena dia hamil, saya nggak bisa cerai, talak, ya balik lagi. So, our case is 4 years. Dalam 4 years kita pernah pisah ratusan kali. Every month kita pisah. Talak. Bukan talak, pisah rumah. Talaknya 3 kali. Terus rujuk. Pisah, ya karena dia tidak kasih ketemu anak-anak, saya nggak bisa jauh dari anak-anak. Saya ujung-ujungnya kembali lagi, dan kembali pun aku sujud ke kaki dia, pegang kaki dia. Oh, kamu pernah sujud di kakinya? Jauh lebih bagus. Saya kalau dimarahin, Bang, ludah langsung dalam di muka. Tuh,
Kau diludahin. Iya, diludahin di muka saya, depan orang, depan ibu saya pernah. Tapi itu kan masalah kita berdua. Walaupun kamu pernah apapun lakukan, itu udah masa lalu. Kenapa sekarang saya bicara saya punya istri sekarang? Berarti saya nggak bisa lupa dari masa lalu sama kamu. So udah, nggak mau bicara. Tapi kalau mau bicara, at least what she did with me, at least kalau mukul tampar itu gak sakit. Yang paling sakit dia lakukan hal yang meludahi di muka orang. Itu yang kayak berasa, kayak aku lebih menjijikan dari binatang sampai bisa dia mengeluarkan itu. Oke. Jadi semua hal ini yang membuat kamu sekarang muncul and then speak up. Tapi muncul pun ini terakhir. Today is last. I hope this is my last. Karena I have my own life. I don't want to take this every day with me. Saya punya hidup. Saya harus fokus ke situ. If there is something, kita bisa bicara. Kamu bisa hancurin aku bisa hancurin kamu. Tapi mungkin kalau kamu hancurin aku, kamu lagi hancurin ayah dari anak-anak kamu. So, berarti kamu lagi hancurin mental anak-anak. Jejak digital itu ada sampai ke depan kapanpun dan mereka bisa lihat apa yang ibu dan ayah lakukan di social media. Nuduh satu sama lain penyakit, so we have to be mature, dewasa. Everything. Pendiam begini gimana cowok betah sih? Mana aku pendiam? Ya ini dari tadi. Hah? Kalau orang baru kayak gitu memang. Oh gitu? Emang kau nggak pendiam? Keluar bang. Kau bukan tipe cewek jutek? Jutek. Jutek, tau gak jutek? Tahu lah. Kaku, jarang ngomong. Judas. Enggak ya? Enggak Judas. Orang mukanya family friendly gini. Apa? Family friendly. Oh, jadi kalau dia lagi live oke ya? Aku nggak pernah tahu. Lucu tuh. Fanny kan Lucu ya? biasanya lucu. Jadi siapa lagi? Oh galak sih kadang-kadang, tapi galaknya sama laki-laki sekarang karena udah pernah tersakiti. Ya galak lah, wajar lah kalau diselingkuhin. Kau nggak pernah selingkuh? Hah? Selama kau kawin sendiri pernah nggak kau selingkuh? Nggak pernah, tapi ada dia nuduh. Oh, Dia kan ke podcast. Sampai bawahan aku itu diceritain semua. Ke podcast siapa DRL? Si laki-laki ini Dia ke podcast siapa? ke Uya ya? Ya Uya. Oh ya, terus dia ngomong apa? Ngomong bagian bawah aku. Hah? Iya. Sampai darah dan lain-lain pokoknya. Itu bisa kenal. Iya. Kok nggak mungkin lah Uyaku yang ngomong gitu. Bukan sih. Ya nggak mungkin dia live lah. Maksudnya nggak mungkin Uyaku yang live kan begitu. Ada. Emang selalu terbuka. Mas Uyaku ya. Terus? Salah satu korbannya. Aku juga kena juga. Dia sama pengacara Mas Uyaku yang nggak ngerti ceritanya. Tapi kok sekarang kok diam? Dulu kayaknya ngejurdokin banget. Ada banyak di TikTok. Kasih bukti-buktinya. Kok sekarang Mas Uyaku ya kagak kedengeran lagi suaranya gitu kan? Udah lanjut yang ini. Kalau yang udah berlalu ya. Juga ya. Jadi kau dituduh selingkuh? Ada ya. Bukti apa? Itu kan ada dasarnya dong. Pernah kau jalan sama laki atau apa? Nggak ada, dia ngomong doang. Nggak ada bukti juga. Kalau aku ada buktinya. Terus? Dia main. Tapi kau benar nggak pernah selingkuh? Nggak pernah. Dia tahu pasti. Berarti dia ceritain dalamnya itu. Nih. Biasa. Apa tuh? Ada tuh sama si Iya banyak dia ke podcast banyak. Itu Terus? bisa kenal loh pakai kasus ikan asin. Laporin ke polisi aja. ya laporin aja. Itu pencemaran nama baik. Iya, waktu kasus ikan asin tahu nggak? Yang ikan asin. Yang ganjar itu. Laporin aja. Kena dong. Udah nanti Dok Tivini sama Ida kita urusin aja teman-teman ya. Udah. Laporin aja. Itu bisa kenal. Kita udah. Nggak down nggak waktu itu. Cuma kalau di medsos begitu termasuk yang punya akun juga kena. Malah dia paling berat karena yang menyebarkan dia. Selain itu, Akas Elahi bantah idap penyakit menular mantan suami Feni Alberti tunjukkan bukti-bukti ini. Nama konten kreator Akas Elahi dalam beberapa waktu terakhir disorot netizen beberapa waktu terakhir ini karena konflik rumah tangganya dengan Feni Alberti. Diketahui Akas kini sudah berpisah dengan Feni dan memutuskan untuk menikah lagi dengan Elvi Abdullah. Ketika dirinya berkonflik dengan Feni, pria asal Pakistan tersebut sempat dituduh mengidap penyakit menular HIV. Menanggapi tuduhan dirinya mengidap penyakit HIV, Akas membeberkan sejumlah hasil medical check up milik jadi podcast Denny Sumargo.
Can I show you my certificate bro? Boleh aku menunjukkan surat asal dari rumah sakit? Ada. Dari tahun 2021 itu ada, ungkap Akas dilansir dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada 29 Mei 2025 oleh Gora Juara. Dalam hal ini, Akas mengaku bila dirinya ingin membuktikan ucapannya lewat surat hasil yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Lalu Akas menuturkan bila ia selalu melakukan medical check up setiap tahunnya. Jadi segala tuduhan publik terhadap kamu mengenai kamu terkena HIV itu tidak ada ya? Tanya Denny Sumargo kepada Akas. Tidak ada, jawab Akas dengan mantap. Selanjutnya berkaitan dengan tuduhan dirinya memiliki PMS, Akas enggan untuk memberikan klarifikasi. Menurut saya kalau aku jelaskan satu-satu sama aja aku mempermalukan diri sendiri, ujar Akas. Karena hal yang tidak ada kalau orang nuduh kita, kenapa kita yang buktikan? Yang nuduh kita, dia yang harusnya membuktikan, ungkap kakak dari Usman Elahi tersebut. Ketika dirinya dituduh punya penyakit menular, Akas mengaku bila dirinya pergi ke sejumlah rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kenapa saya membuktikan? Karena bukan saya yang ngomong.